Hi, it's me again. Mengapa bahasa Melayu yang kemudian dipilih menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional? Menurut saya adalah bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional karena memiliki sejarah panjang sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi di wilayah Nusantara. Keputusan ini juga didasarkan pada upaya untuk membangun identitas nasional yang bersatu di Indonesia. Mengingat bahasa ini sudah dikenal luas dan digunakan oleh berbagai kelompok etnis, pemilihan bahasa Melayu juga mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan di antara keragaman budaya dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Karya ilmiah adalah suatu tulisan atau hasil kreativitas intelektual yang mengandung penelitian, analisis, dan argumentasi berdasarkan metode ilmiah. Tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi, konsep, atau penemuan baru secara sistematis dan terkomentasi. Contoh karya ilmiah dapat berupa artikel jurnal, tesis, atau disertai sebagai contoh sebuah penelitian tentang pengaruh perubahan iklim terhadap ekosistem hutan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dapat dianggap sebagai karya ilmiah. Ya, fungsi bahasa dapat mempengaruhi komunikasi sehari-hari. Bahasa tidak hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyatakan identitas, budaya, dan nilai-nilai. Fungsi bahasa seperti ekspresif, fonatif, dan metalingual memainkan peran penting dalam memahami dan menyampaikan pesan dengan konteks yang sesuai. Misalnya, penggunaan bahasa formal atau informal dapat mencerminkan situasi atau hubungan antara individu sehingga memengaruhi kualitas dan efektivitas komunikasi. Tapi bahasan dalam lingkungan pendidikan melibatkan berbagai aspek seperti kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, dan perkembangan siswa. Kurikulum mencakup rencana pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan, sementara metode pengajaran melibatkan pendekatan dan teknik yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Evaluasi mencakup penilaian terhadap kemajuan siswa dan efektivitas pembelajaran. Perkembangan siswa mencakup aspek psikologis, sosial, dan kognitif mereka selama proses pendidikan. Semua elemen ini bersatu untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan siswa.